Oke anak-anak, nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal tipe AKM numerasi untuk bidang materi geometri dan pengukuran. Nah di sini, di sebelah kiri ada infografis terkait mulailah hemat air dengan cara mudah, ya. Nah ini tidak perlu dibaca sedetail mungkin, ini kita akan baca dan kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan soal. Nah, di sini pun ada teks ya. Yang ini teks bacaan, ini juga tidak usah dibaca. Nah, paling kalau untuk numerasi kita lebih fokus yang ada ini. Hematlah air dari sekarang, salah satunya dengan menggunakan keran aerator. Karena kita bisa menghemat air sampai 43 liter. Nah, kita lihat soalnya seperti apa. Sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm. Nah, berarti di sini ada suatu cetakan ya, cetakan paving block atau cetakan bata. Nah, di sini keterangannya itu adalah panjang sisi alasnya 10 cm. Yang mana yang dimaksud dengan 10 cm? Berarti yang ini 10, ini 10, ini 10. Nah, karena beraturan jadi sama. Panjang sisinya 10 cm dan tingginya 5 cm. Nah, berarti tinggi ya dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini ini 5 cm. Tinggi atau tebalnya mungkin ya. Wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata atau paving block. Dari hasil adonan campuran air, semen, dan pasir, dengan perbandingan 4:1:5, artinya setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Jika air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah, nah, kita tentunya memang harus mengetahui terlebih dahulu air yang tersedia ya. Di sini air yang tersedia itu adalah air yang digunakan untuk membuat paving block senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator. Dari mana kita tahu air hasil penghematannya itu sebesar berapa liter yang tersedia? Dari infografis tadi. Nah, ini kan untuk penghematan nih hemat 43 liter ya. Penggunaan keran aerator di rumah tangga dapat menghemat 30% penggunaan air. Nah, di sini hematlah ada keterangan kan di deskripsi juga bahwa hasil air penghematan menggunakan keran aerator itu bisa menghemat air sampai 43 liter. 43 liter. Ya. Artinya di sini 43 liter air yang tersedia, maaf ya. Ini air yang tersedia atau air hasil penghematan gitu ya. Air hasil penghematan. Nah, penggunaan keran aerator berapa? Sama dengan 43 liter. Nah, 43 liter itu kalau dibuat kubik itu sama saja dengan 43 desimeter kubik. Nah, karena di sini paving block tadi ukurannya itu dalam senti semua, sehingga untuk menentukan volume itu pasti akan didapatkan satuan cm kubik. Jadi kita samakan di sini 43 desimeter kubik itu sama saja dengan 4000 cm kubik. Nah, ini adalah volume air hasil penghematan yang tersedia. Kemudian air yang akan kita gunakan untuk membuat paving block yaitu segimana sih? Nah, kita hitung dulu volume cetakan paving blocknya ya. Jadi volume paving blocknya kita hitung terlebih dahulu. Volume artinya kita akan mencari volume prisma. Iya, prisma segi 6. Segi 6 beraturan ya. Di sini beraturan. Nah, kalau untuk rumus volume prisma itu adalah volume prisma itu rumusnya apa? Iya, luas alas ya dikali dengan tingginya. Nah, luas alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segi 6 anak-anak. Ya, alasnya berbentuk segi 6. Nah, ini ibaratkan segi 6 beraturan ya. Nah, yang mana sisi-sisinya itu adalah 10 cm. Ini 10, ini 10, ini 10 gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke titik tengah ini,
Nah, sudut-sudutnya ini akan membentuk suatu segitiga. Segitiganya pun segitiga sama sisi. Jadi ini 10, ini juga 10, ini juga 10. Gitu. Nah, untuk menentukan luas segi 6 tersebut atau luas alas dari paping blok, nah kita terlebih dahulu menentukan luas satu segitiga aja. Karena itu kan ada banyak ya, ada 6 segitiga yang ukurannya sama. Segitiga sama sisi di sana. Nah, di sini kita akan menentukan luas segitiga terlebih dahulu. Nah, kita coba perbesar segitiganya. Kita punya ini sisinya 10, ini 10. Nah, tingginya kita buat tinggi segitiganya. Ini kita bagi dua, berarti ini 5, ini 5. Nah, untuk menentukan tinggi segitiga, ya yang mana sih tinggi segitiga nih yang ini? Nah, yang ini tinggi segitiga, itu sama saja dengan, itu menggunakan Pitagoras, lihat. Ya kan, segitiga Pitagoras. Sisi miringnya 10, 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat, kita hitung. 10 kuadrat kan 100, dikurangi 5 kuadrat 25. 100 dikurang 25 sama dengan ya akar 75. Nah, kita sederhanakan. Akar 75 itu sama saja dengan 25 dikali 3. Nah, 25 bisa diakarin jadi 5 akar 3. Itu untuk tinggi segitiga. Ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan tinggi segitiga, kita berarti dengan mudah menentukan luas segitiga. Nah, jadi luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Alasnya berapa? Alasnya dari sini ke sini. Berapa? 10 kan? Jadi setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiganya tadi 5 akar 3. Nah, kalian tinggal hitung. 10 coret dibagi 2, ini nyisa 5. 5 kali 5, 25 akar 3. Ini baru luas segitiganya. Nah, kita cari. Bisa kan menentukan berarti luas segi 6-nya. Segi 6 atau luas alas ya. Segi 6 beraturan. Ya udah tinggal kalian kan ada 6 segitiga. 6 dikalikan dengan luas segitiga. Sama saja dengan 6 dikali 25 akar 3. 6 kali 25 ya 150 akar 3. Nah, di sini ada informasi di soal itu akar 3 itu sama saja dengan 1,73. Nah, sehingga kita buat 150 dikalikan dengan 1,73. Nah, ini tentunya sepertinya kita memang membutuhkan bantuan kalkulator ya. Nah, sebentar. Nah, karena perhitungannya ini adalah bulat dan memang besar ya, boleh kalian menggunakan kalkulator. Jadi 150 dikalikan dengan 1,73. Nah, kalkulator di sini menghasilkan jawabannya itu adalah 259,5. Nah, ini luas segi 6. Nah, baru kita setelah menentukan luas segi 6, kita bisa peroleh luas volume ya. Volume si paping bloknya. Volume paping blok itu kan berarti sama saja dengan volume prisma. Ya, volume prisma didapatkan dari luas alas. Luas alasnya berbentuk luas segi 6, berarti luas segi 6 dikali tinggi prisma. Luas segi 6-nya kita punya tadi 259,5 dikalikan dengan tinggi prismanya berdasarkan soal tingginya 5 cm. Berarti dikalikan dengan 5. Jadi hasil yang tadi 259,5 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 1297,5. Nah, ini kan volume prisma, artinya kan ini volume paping blok. Dan tadi paping blok itu terdiri dari air, semen, dan pasir. Nah, sedangkan kita mau menentukan perbandingan yang jumlah airnya. Di sini kan yang ditanyakan adalah mana? Maka, nah banyak paping blok maksimal jika air yang digunakan untuk membuat paping blok senilai dengan air hasil penghematan. Berarti yang kita bandingkan adalah di sini airnya. Airnya berapa di sini? Berdasarkan perbandingan, lihat. Perbandingannya itu kan berarti air banding semen ya. Berdasarkan soal ya, semen banding pasir kan. Nah, perbandingan airnya itu adalah 4 banding semennya 1, pasirnya 5. Berarti kalau mau memperoleh air gitu ya, perbandingan air yang digunakan untuk mencetak paping blok
berarti kita tinggal ini aja nih, 4 kan, perbandingan 4 per, semuanya ada berapa? Jumlahin, semua perbandingannya 4 tambah 1 tambah 5. Nah, 4 per 10. 4 per 10 dikalikan dengan tadi volume prisma. Volume si paping bloknya berapa? 1297,5. Nah, baru kita hitung. Berarti 4 dibagi 10 dikalikan dengan 1297,5. Nah, ini menghasilkan 519. Nah, ini berarti air yang digunakan untuk mencetak paping blok ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Banyak paping blok. Berarti ya udah banyak paping blok. Nah, itu adalah tinggal itu aja, air hasil penghematan. Ya, yang mana air hasil penghematan? Nih. Yang 4000 cm3 berarti 4000 dibagi dengan air yang digunakan untuk membuat paping blok 519. Nah, jadi kira-kira paping blok yang digunakan banyak paping blok yang dibuat adalah tinggal 4000 dibagi dengan 519. Berapa? 43, sorry ya, bukan 40.000. Ini 43 nih harusnya ya. 43.000. Nah, ada kesalahan tadi ya. Ini juga berarti 43.000. Sorry, 43.000. Nah, gitu. Jadi tinggal 43.000 dibagi dengan 519. Itu kurang lebih hasilnya 82,85. Nah, di sini nggak ada kan di option ya. Berarti kita lakukan pembulatan. Ini hasilnya bakalan mendekati dengan 82. Jadi jawabannya adalah yang A, 82 buah. Seperti itu ya. Selamat mencoba.